bagaimana kita bisa menjalankan satu bisnis ditentukan bagaimana kita bisa mendapatkan modal. Oke. Saya mungkin pengen juga nyebutin ya, kadang-kadang kita sebagai seseorang itu agak terjebak dalam pemikiran bahwa aku belum punya modalnya, aku nggak bisa mulai sesuatu, rasanya aku nggak mungkin ya. Jadi ada sedikit sifat-sifat orang tuh yang seperti itu. Nah, saya tuh pengen ngajak kalian berpikiran terbuka ya. Soalnya kalau saya sih percaya ya, untuk mencari modal itu nggak selalu sesulit yang kalian bayangkan ya. Bagaimana kalian bisa memikirkan hal-hal semacam itu? Sebenarnya banyak cara untuk mendapatkan modal gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa kreatif sekarang, apalagi di zaman sekarang, seperti website Kickstarter.com, seperti website-website untuk para startup ya, itu sebetulnya sangat memungkinkan untuk kita raise money ya. Saya lupa jadinya nggak masukin ya, mestinya kita ada bahasan sedikit tentang crowdfunding ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan bahas aja secara verbal ya. Oke, nah di sini kita lihat dulu ya, kalau mencari modal, biasanya kalau untuk perusahaan itu kita akan mulai dengan seed capital, seed atau benih ya. Biasanya seorang pengusaha menggunakan dana modal sendiri biasanya ya, kalau punya ya. Bisa juga pakai dana pinjaman atau partneran sama teman-temannya lalu menjalankan bisnis. Kalau misalnya kita beruntung, kita bisa juga cari investor. If our idea is so good, sehingga sangat menarik buat investor. Ya, nah ini kita sebut seed capital. Oke. Kemudian kita biasanya juga bisa pada saat berpresentasi kepada investor, kita mencoba meyakinkan dia untuk invest kepada kita. Nah ini adalah sebutannya elevator pitch, ya, elevator pitch. Nah, kalau misalnya kalian di sini ada yang pernah nonton Shark Tank, mudah-mudahan ya. Nah, bayangannya kayak gitu tuh. Partner berdua atau sendiri, presentasi ini produk aku seperti ini. Misalnya nih, aku punya notes serba smart notes gitu misalnya ya. Terus cerita apa-apa, terus ini aku bisa jual berapa, ininya gimana, nanti kita kasih tahu kepada calon investor dan berusaha menarik salah satu dari investor itu untuk mau invest kepada kita. Nah, jadi pidato singkat seperti ini itu biasanya adalah pidato yang bisa menentukan nasib dari usaha kita. Nah, oleh karena itu saya cuma bahas sedikit di sini bahwa ada beberapa elemen ya. Yang pasti pertama kalian harus perkenalkan dulu nama dan posisi Anda. Kemudian apa perusahaannya, apa tagline-nya. Ya. My name is ya, misalnya nanti makanya aku juga minta ya di video yang kalian buat untuk tugas akhir itu kalian bisa bilang misalnya, halo, nama saya Yellen, saya dari perusahaan Amazing Team. Motto kami adalah Amazing Team filled with amazing people. Misalnya gitu ya, kalian ngarang aja lah ya, kan namanya juga prototype. Oke, boleh introduction kayak gitu. Kemudian nanti kalian bisa cerita background kamu seperti apa, masalah apa yang kamu cari, yang kamu coba solusikan. Kemudian kalian boleh cerita nih marketnya seperti ini, potensi pasar bisa pendapatannya berapa. Kemudian tentunya dengan ya harapan saya sih kalian cari data real ya untuk yang fakta pasar. Oke. Kemudian nanti revenue model mau yang mana ya, tadi kan udah sempat juga saya bahas revenue model, ada subscription, ada advertisement dan seterusnya. Kalian boleh sebutkan itu. Kemudian untuk funding kamu butuh berapa. Nah, makanya di salah satu bagian ada budgeting ya. Budgeting butuh duit berapa dan sebagainya. Oke, supaya nanti bisa mendapatkan satu dasar yang kuat untuk meminta pendanaan. Kemudian exit strategy. Nah, bagaimana kalau investor itu mau exit, bagaimana mendapatkan return on investment mereka ya. Jadi kalau kalian, saya nggak tahu ya kalian pernah nonton Shark Tank nggak? Kalau misalnya belum, saran saya cobalah tonton salah satu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat bahwa pada saat mempresentasikan salah satunya itu deal-dealnya tuh misalnya, oke, aku butuh uang 100.000 US dollar, aku akan kasih 30% market share saham perusahaan aku kepada kamu. Ya bisnis gitu ya. Nah, berarti kan dengan catatan kalau misalnya perusahaannya sampai udahan si investor itu bakalan dapat 30% doang waktu pengembaliannya ya, seperti itu. 30% dari total value of the company. Ya. Kalau saya sih senang dan nontonin kayak Shark Tank gitu ya, soalnya sering kali membuka mata bagaimana kita bisa presentasi dengan baik, bagaimana kita bisa
memberikan satu ide bisnis, kemudian mencoba mendapatkan investor. Oke, selanjutnya ya untuk mencari sumber dana, kita sebetulnya juga bisa mencari dari sumber yang 3 ini. Yang pertama adalah incubators. Nah, incubators ini adalah sejumlah kecil pembiayaan dan rangkaian layanan untuk perusahaan startup. Nah, incubator itu aku kasih contoh ya, sebetulnya di sekolah saya di Amerika, University of South Florida, kita itu ada incubators, business incubators. Tahu nggak apa yang disediain? Disediain itu ada kantor kayak semacam co-working space gitu ya, disediakan. It's very cheaply rented, karena kalau di Amerika tuh mahal sekali. Terus sudah disediain ya telepon segala macam. Jadi basically it's like a co-working space, it's a virtual office ya. Dan seperti kalian ya, kalian mungkin yang masih muda-muda, aku pengen bikin perusahaan, kalian bisa. Kalian nggak usah mikirin aku harus punya gedung, harus punya ruko, nggak usah. Kalian cari aja, banyak kok di Bandung juga banyak apa yang seperti ini. Lalu kalian nanti mungkin udah mulai bisnisnya, udah mulai ide-idenya, kemudian nanti kalian cari investor. Nah makanya ya, aku mau bilang kalian tugas akhir ini kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, siapa tahu beneran nanti bisa buat dapat investor ya. Oke, incubator seperti itu. Kemudian angel investor itu biasanya orang-orang kaya atau grup yang mau investasi uang mereka dan kepemilikan saham dalam sebuah bisnis. Mereka biasanya adalah investor eksternal yang pertama berinvestasi. Nah, kalau angel investor itu ya bahayanya apa? Biasanya mereka nggak terlalu mikirin mereka gambling sih sebetulnya. Mereka agak gambling. Dan mereka ya udah aku danain aja just because they want to help gitu ya, dalam batas-batas tertentu. Dan kalau kita bisa dapat yang kayak gini, hoki banget sih sebetulnya ya. Oke, yang terakhir venture capital. Ini sebetulnya saya pengen nambahin crowdfunding nanti ya. Venture capital investor nih biasanya menginvestasikan dana lalu mengelola dana itu untuk investor lain. Dan biasanya jenis ini baru bergabung belakangan. Ya. Karena biasanya mereka agak late gitu ya. Mereka lihat dulu performance-nya, perusahaannya dan sebagainya, baru mereka mau masuk sebagai venture capitalist. Nah, terus yang satu lagi yang saya mau bilang itu ada crowdfunding ya, crowdfunding. CROWD funding ya, crowdfunding. Crowdfunding itu menarik sekali sih. Kalau kalian saya jadi lupa. Oh, ini Indiegogo ya, Indiegogo. Mungkin kita bisa lihat sebentar. Oke ya, bentar nih aku share. Oke, kita lihat ya di perusahaan ini, Crowdfund Innovation. Nah, Indiegogo ini adalah salah satu sumber untuk crowdfunding. Bedanya apa sih sama yang biasa? Biasanya crowdfunding itu kita akan meminta orang-orang untuk naruh investasi uang mereka ke dalam perusahaan kita, tapi dengan cara kitanya itu udah siap. Ya, jadi aku kasih lihat ya contohnya, mungkin ambil yang paling depan aja ini nih ya, earbud from the future ya. Misalnya kalian bikin produk untuk earbud ini ya. Nah, wireless earbud. Nah, kita pengen target uangnya berapa ya. Nah, tinggal nanti orang bisa beli ya, bisa beli produknya, bisa cuma nyumbang aja. Ya, kalian bisa lihat nih tuh. Barangnya mah kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau, kita bisa beli barang ini $69 atau 58 euro. Ya. Atau mau full kit 79 dan seterusnya, ya. Nah, ini nanti dana ini akan terkumpul dan nanti buat pengembangan perusahaan ini. Nah, ini keren ya. Dan saya sendiri senang lihat-lihat di sini ya, karena menarik-menarik sih, produknya biasanya sangat inovatif. Ya, cuman yang perlu kalian pikirkan itu apakah kalian butuh produk itu? Sebenarnya itu sih saya kadang-kadang suka mikir ya. Saya sering lihat-lihat gini, terus aku beli sesuatu ya, it's actually very advanced. Terus aku bingung nanti pas sudah sampai barangnya, terus saya bingung nggak pakai lagi bodoh ya. Nah, ini contohnya nih kayak gini. Nah, mau yang senang drumming banget, hebat tuh, udah sampai 752% kekumpulnya. Ini nih tuh, yang kakinya bau nih, sepatunya bau, boleh tuh ya, ada
ada Nanotex U, wah, keren banget nih ya. Dan if you look at it gitu ya, actually every product itu biasanya mengatasi satu problem ya. Seneng lah aku sih sekali lihat ini, tapi bukan cuma ini ya, situs-situs crowdfunding banyak loh ya. Jadi kalau misalnya Kickstarter, oke ya. Nah ini juga sama nih ya, sama ini juga crowdfunding. Oke ya, jadi bisa lihat macam-macam ya. Tinggal apa aja nih. Ntar ya, kalau Kickstarter tinggal mau kategorinya apa. Ya, kalau saya sih biasanya senang lihat desain dan teknologi ya, karena keren-keren sih biasanya produk-produknya gitu ya. Dan sangat membukakan mata, kok ada kayak begituan gitu ya. It's actually very amazing. Kenapa lihat? Oke ya. Jadi kalian boleh lihat-lihat, mungkin kalian juga udah lebih jago dari saya kali ya, lihat-lihat kayak gini ya. Lihat aja, it's a lot of things ya. Nih, bikin electric road scooter. Masih 27 hari. Kalau mau kita mau beli, gimana caranya? Beli, kita coba. Butuh berapa? Wah, 845 pound sterling. It's really not cheap. Tapi nggak tahu tuh, kalau kalian ya 845 itu sekitar 8 juta ya. Ya, 8 jutaan. 10 juta ding. Kan 1 pound itu sekitar 16 ribuan. Ya, 10 juta lebih. 12. Okay, it's very interesting. Electric scooter. Oke ya, jadi banyak sekali loh di sekitar kita ya. Jadi kalau saya sih always believe gitu ya. We have a lot of opportunities out there.